Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailis Triani, NIM 1806590, dan teman saya Alvina Hasna Nafilah dengan NIM 1800997. Dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP. Baik, slide pertama tentang pengertiannya terlebih dahulu. Teman-teman bisa dibaca ya. KTSP ini menggantikan kurikulum sebelumnya, yang mana perbedaannya adalah pada cara mengelolanya. Apabila di kurikulum sebelumnya itu dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah pusat, di KTSP ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada satuan pendidikan, kepada lembaga sekolah untuk secara bebas mengelola kurikulum ini. Tetapi pengelolaan itu, tata caranya hanya sebagian gitu yang diberikan gitu. Tetap saja standarnya itu harus mengikuti standar nasional pendidikan yang dicanangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dan ini diatur dalam ketetapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang landasan kompetensi lulusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, landasan lain juga tentang KTSP ini ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bisa dibaca ya, di situ juga terdapat standar isi dan standar kompetensi lulusan, yang mana ini yang tadi disebutkan bahwa standarnya itu harus mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah juga. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari kurikulum kurikulum KTSP. Ada beberapa karakteristik dari kurikulum KTSP ini. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan. Tadi sudah disinggung ya bahwa pemerintah memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum KTSP ini sesuai dengan kondisi di tempat sekolah tersebut berada. Selain itu, pemerintah juga memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengelola sumber dananya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Nah, dalam kurikulum KTSP ini dibentuklah suatu komite sekolah, di mana komite sekolah itu adalah termasuk dari masyarakat dan orang tua peserta didik. Nah, tujuannya adalah untuk merumuskan dan mengembangkan program-program yang ada di sekolah tersebut. Jadi, masyarakat dan orang tua peserta didik juga ikut andil untuk mengurusi segala kebutuhan pendidikan, termasuk juga dalam masalah keuangan misalnya. Lalu yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP ini pelaksanaannya kurikulum itu didukung oleh komite sekolah, dan kepemimpinan sekolah pun direkrut langsung oleh komite sekolah tersebut gitu. Mereka memilih bagaimana kepala sekolah yang profesional berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. Keberhasilan dari kurikulum KTSP ini melalui kinerja kerjasama tim yang harmonis, yang tadi termasuk dari komite sekolah dan pihak sekolah, yang mana adanya transparansi dan kerjasama ini membuat komite sekolah dan orang tua murid gitu tidak merasa dikucilkan gitu ya, karena mungkin ada masalah yang tertutup dari sekolahnya, ada yang ditutupi dan lain sebagainya gitu ya. Lalu, nah itulah karakteristik dari kurikulum KTSP. Selanjutnya ada tahapan pemberlakuan KTSP.
tahapan pemberlakuan ini, yang pertama, Satuan Pendidikan Dasar Menengah dapat menerapkan kurikulum KTSP mulai tahun 2006 dan 2007 sejak ditetapkan. Lalu yang kedua, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah harus mulai menerapkan kurikulum KTSP paling lambat pada tahun pelajaran 2009 sampai 2010 jika memang ada kendala gitu ya. Lalu yang ketiga, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh kurikulum KTSP untuk semua tingkatannya mulai dari tahun ajaran 2006-2007. Nah, ini apabila memang mereka itu masih baru menerapkan kurikulum sebelumnya. Lalu Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan kurikulum KTSP secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun. Nah, ini apabila ada kendala lain, mungkin ada fasilitas yang belum terpenuhi gitu ya, karena masih juga menerapkan kurikulum yang sebelumnya gitu. Nah, ini dalam waktu 3 tahun secara bertahap ini dibagi ke dalam 3. Yang pertama itu untuk kelas 1 dan kelas 4, yang kedua itu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan baru yang ketiga itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu tahapannya. Lalu sekarang kita akan kepada contoh dari RPP-nya ya. Nanti akan dibagikan. Komponennya itu ada nama sekolah, bisa dilihat ya teman-teman, mata pelajaran, kelas semester, alokasi waktu, lalu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, lalu tujuan pembelajaran. Nah, kita bandingkan dengan kurikulum 2013. Apabila di 2013 itu lebih menekankan kepada keimanan dan ketakwaan. Nah, tujuan pembelajaran di KTSP ini lebih menekankan kepada ranah kognitif atau pengetahuannya ya. Lalu ada materi pokok. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran ini bisa dilihat teman-teman, ada kegiatan inti, ada eksplorasi, ada elaborasi dan konfirmasi. Berbeda dengan di kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik ya. Yang memang di KTSP ini guru lebih mendominasi gitu daripada siswa. Dan walaupun lebih banyak mata pelajaran dibanding kurikulum 2013, tetapi jam pelajarannya itu lebih sedikit dibandingkan dari kurikulum 2013. Lalu selanjutnya ada kegiatan penutup tentu saja ya. Lalu ada alat dan sumber bahan ajar, lalu ada penilaian juga. Nah, ini ada formatnya, contohnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvina. Baik, perkenalkan, nama saya Alvina Asnanavila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari KTSP. Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, tujuannya itu adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dari tingkat satuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahwa komponen dari KTSP ini merujuk kepada tujuan pendidikan yang sudah tercantum agar menjadi manusia seutuhnya dan memiliki akhlak mulia serta kecerdasan dan pengetahuan yang bagus. Lalu yang kedua ada struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, struktur dan muatan KTSP ini di jenjang sekolah dasar meliputi 5 SI, yaitu dalam mata pelajaran. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
Yang ketiga, ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, ada kelompok mata pelajaran estetika. Lalu yang kelima, ada kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan. Lalu yang ketiga, ada kalender pendidikan. Nah, satuan pendidikan dasar ini menyusun kalender pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan daerah atau karakteristik sekolah tersebut. Jadi disesuaikan dan dirancang oleh kebutuhan dari sekolah tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari kurikulum KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip dari tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka adanya pengembangan dari kompetensi peserta didik. Nah, kegiatan dari pembelajaran juga berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada beragam dan terpadu. Jadi kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik dari peserta didik, lalu ada kondisi daerah masing-masing dan juga jenis pendidikannya. Nah, jadi maksudnya di sini setiap karakteristik peserta didik juga memiliki perbedaan ya, baik dari agama, suku, budaya, dan adat istiadat, juga gender dan sosial ekonomi. Jadi di sini kurikulum ini dapat disebut sebagai menyesuaikan dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maksudnya di sini yaitu kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu kan berkembang secara pesat. Nah, hal tersebut adalah memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Maksudnya di sini yaitu pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk masa depan dari peserta didik, yaitu melanjutkan ke dunia kerja dan juga berkehidupan di masyarakat. Nah, dari kurikulum ini juga peserta didik belajar mengenai keterampilan-keterampilan, yaitu yang pertama ada keterampilan pribadi, ada berpikir, keterampilan sosial, dan juga keterampilan akademik itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, kurikulum ini mencakup dari keseluruhan dimensi kompetensi dan juga bidang keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya ada belajar sepanjang hayat. Maksudnya di sini yaitu pengharapan dari adanya kurikulum KTSP ini, yaitu agar peserta didik mau belajar dan berlangsung pembelajaran sepanjang hayat, jadi terus menerus ya tingkat belajarnya. Lalu selanjutnya ada seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan juga kepentingan dari daerah. Nah, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi balance gitu antara pembelajaran dari bernegara maupun bermasyarakat. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang paling pertama itu analisis konteks. Yang pertama mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulus sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Lalu yang kedua ada menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan. Nah, tersebut itu meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program. Jadi mengamati nih misalkan apa saja sarana prasarana yang harus diperbaharui dan juga tenaga pendidikan yang harus ditingkatkan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada menganalisis peluang dan tantangan. Nah, hal tersebut ini meliputi yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar.
Nah, setelah menganalisis konteks, lalu diadakannya mekanisme penyusunan. Yang pertama dilakukan oleh tim penyusun. Nah, tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar itu terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua anggota. Lalu di dalam kegiatan tim penyusun ini juga melibatkan komite sekolah dan narasumber serta pihak lain yang berkaitan. Lalu yang kedua ada kegiatan. Nah, penyusunan kurikulum KTSP ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Jadi kegiatan ini dapat berbentuk seperti rapat kerja atau lokarya. Nah, dilakukan sebelum tahun pelajaran baru. Biasanya juga kita melihat ya guru-guru pada saat liburan sekolah itu mereka tidak libur melainkan diadakan rapat. Nah, salah satunya itu adalah kegiatan dari perencanaan kurikulum. Lalu yang ketiga ada pemberlakuan. Pemberlakuan ini yaitu dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh departemen yang mengenai urusan pemerintahan di bidang tersebut. Nah, selanjutnya ada penilaian-penilaian dalam kurikulum KTSP. Yang pertama ada penilaian kelas. Penilaian kelas ini dilakukan dengan cara ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Lalu yang kedua ada tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik, yaitu dengan melihat kemampuan membacanya, kemampuan menulis, dan juga berhitung. Lalu yang ketiga ada penilaian akhir atau satuan pendidikan dan sertifikasi. Nah, kalau penilaian akhir ini biasanya diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dari awal pembelajaran sampai ketuntasan belajar peserta didik itu sendiri. Lalu yang terakhir ada penilaian program. Kalau penilaian program ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar fungsi dan tujuannya. Apakah pembelajaran ini sudah sesuai dengan tujuan dari kurikulum atau belum? Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.